Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita sebuah film yang cukup jadul, yaitu film yang tayang 10 tahun lalu. Namun kualitas serta cerita di dalam film ini dapat gua jamin sangatlah bagus. Di mana film ini menceritakan tentang kisah mengerikan yang terjadi kepada manusia-manusia di Jepang, yang mana pada saat itu muncul sosok parasit yang tidak tahu dari mana asalnya dan menjangkit ke dalam tubuh manusia serta mengambil kontrol atau mengambil alih tubuh manusia melalui otak mereka. Manusia yang sudah terjangkit parasit ini akan menjadi monster yang sangat mengerikan, di mana monster ini akan memangsa manusia lain yang tidak terjangkit seperti mereka. Sementara di tengah kekisruhan itu ada sosok pria remaja yang juga terjangkit parasit tersebut. Namun sosok parasit itu tidak mampu mengambil alih otaknya sehingga dia masih bisa mengendalikan tubuh dan pikirannya. Dari kejadian itu membuat dia seperti memiliki kekuatan super dan pada akhirnya menjalin persahabatan dengan parasit tersebut dan berakhir menjadi pemburu parasit jahat yang ingin memusnahkan umat manusia. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia, Parasit 2014 dan 2015. Di awal cerita diperlihatkan sesosok makhluk yang menyerupai kadal masuk ke dalam box pengiriman kargo. Dan di sisi lain ternyata makhluk yang sama terlihat di sebuah rumah dan memasuki tubuh seorang pria melalui kupingnya. Namun terlihat tidak terjadi apa-apa kepada pria tersebut setelah makhluk itu memasukinya. Sementara di tempat lain, ada juga seorang pria remaja yang mengalami hal yang sama, akan tetapi sebelum parasit itu masuk ke dalam tubuhnya, ia berhasil terbangun dan menggagalkannya. Akan tetapi, yang terjadi adalah... Parasit itu masuk melalui tangannya dan seketika lenyap begitu saja. Dan ketika ibunya datang, ia pun memberitahunya. Namun tampaknya ibunya mengira ia mengalami mimpi buruk akibat mendengar musik-musik keras pada saat ia tertidur. Sementara dia yang masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, di sisi lain pria sebelumnya terlihat sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya, sehingga yang terjadi adalah... Pria ini pun masih merasakan ada hal yang aneh dengan tangannya, yang membuat tangannya di luar kontrol ketika teman wanitanya datang menyapanya. Gejala keanehan ini pun semakin terlihat nyata ketika ia ingin menggapai sebuah penghapus yang ia jatuhkan. Seketika tangannya memanjang layaknya seperti seorang Luffy. Tidak berhenti di situ saja, pada pelajaran olahraga tampaknya ia bukanlah tipe orang yang pandai bermain basket. Namun karena tangannya yang sudah terkena parasit, sehingga untuk memasukkan bola dari jarak yang cukup jauh sangatlah mudah baginya. Ia pun ingin mencari tahu fenomena apa yang terjadi pada dirinya. Pada saat itu juga sosok di dalam tangannya pun menunjukkan diri, sehingga ia ingin melukai tangannya dan mengeluarkan makhluk itu dari tangannya. Namun yang terjadi adalah... Makhluk tersebut pun tampaknya seperti bayi yang tidak tahu apa-apa, yang hanya bisa berbicara sepatah dua patah kata saja. Namun di sisi lain, pria sebelumnya pun terlihat tengah belajar bagaimana cara manusia berbicara dari siaran TV.
Yang mengerikannya, ternyata dia sudah menyantap mangsa, yaitu istrinya sendiri. Ternyata nama pria ini adalah Saichi. Dia pun terkejut mendengar gaya bicara makhluk itu yang sudah seperti manusia pada umumnya. Yang ternyata dalam semalam dia sudah mempelajari banyak hal yang membuat dia menjadi jauh lebih pintar dan mengerti tentang dunia ini. Ketika di sekolah pun makhluk yang di tangannya itu pun terus belajar tanpa henti. Dia pun ingin dipanggil sebagai nama Migi. Setelah belajar tentang teori, ia pun ingin mempelajari tentang pertarungan serta semua keahlian yang dia butuhkan untuk membela dirinya. Teman wanitanya sebelumnya pun memuji lukisannya. Namun teman wanitanya yang lain menebak bahwa lukisan itu adalah sosok wanita ini. Namun dia tampaknya malu dan memilih untuk menghapus lukisan itu. Selain mengambil alih fungsi tangan kanan Seichi, ternyata Migi juga bisa mengetahui perasaan Seichi dari frekuensi otak dan detak jantungnya. Di sisi lain, ternyata makhluk yang sama sudah menyebar ke segala penjuru kota dan melakukan pemangsahan secara terang-terangan kepada manusia yang mereka temui. Tampaknya Migi menyadari sinyal dari makhluk yang sama dengannya berada di dekat daerah itu, dan dia meminta Saichi untuk melihat ke sana. Walau Saichi menolak, namun dia juga bisa mengontrol tangan Saichi sehingga mau tidak mau Saichi harus menurutinya. Setelah memeriksa, ternyata benar ada sosok pria yang sama sepertinya yang sedang memangsa tubuh manusia dengan sangat lahap. Dan dia pun menyadari kehadiran Migi dan Saichi. Yang awalnya ia menganggap Saichi adalah teman. Namun ketika ia menawarkan untuk memakan sebuah tangan kepada Saichi, di sana juga ia mengetahui Migi gagal mengambil kontrol otak Saichi. Sehingga ia pun ingin memangsa Saichi juga. Maka dari itu, Saichi pun ingin kabur dari tempat itu. Namun pintunya pun sudah terlihat terkunci, sehingga ia tidak bisa kemana-mana lagi. Dan dengan terpaksa, Migi yang belum memiliki pengalaman bertarung, nekat melawan pria ini dengan modalkan pengetahuan yang secetek itu. Sehingga yang terjadi adalah... Ternyata Migi mau melawan pria itu karena demi dirinya juga, karena ia juga harus menjaga inangnya jika ingin tetap hidup. Setelah itu, Saichi pulang bersama ibunya, yang ternyata ibunya menyadari ada yang berbeda dari sikap Saichi belakangan ini. Namun dia belum ingin menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya.
Setelah sampai di rumah, ternyata peristiwa pembunuhan di berbagai tempat sudah menjadi berita nasional. Melihat itu, Saichi sebenarnya ingin memberitahu pemerintah tentang apa yang telah terjadi. Namun Migi melarangnya karena pasti Saichi juga akan menjadi salah satu tersangka dari pembunuhan itu. Migi mengatakan rasnya melakukan hal itu hanya untuk bertahan hidup dan mencari makan. Namun sudah pasti sebagai manusia, Saichi merasa hal itu sangatlah kejam dan menganggap tindakan itu adalah tindakan monster. Namun Migi merasa manusia juga sama saja, sama seperti tindakan manusia kepada hewan-hewan ternak seperti sapi, ayam, dan lain sebagainya. Namun Migi tidak akan menjadi seperti parasit lainnya, karena dia bisa mendapatkan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi oleh Saichi. Di sisi lain, kematian si Koki ternyata sudah ditangani oleh polisi. Yang awalnya si polisi menganggap si Koki adalah korban, seketika pendapatnya berubah ketika bawahannya mengatakan bahwa ditemukan jari-jari manusia di dalam perut pria itu. Sehingga kasus ini membuat polisi menjadi sangat-sangat bingung. Pada saat di sekolah, Migi merasakan ada sosok parasit lain di dekat mereka, yang ternyata itu adalah seorang guru pengganti yang menggantikan salah satu guru mereka. Dapat terlihat jelas ekspresi manusia yang terjangkit parasit itu, di mana ekspresinya sangat-sangatlah datar. Dan diketahui wanita ini bernama Tamiya Ryuko. Setelah itu, Saichi pun mengikutinya. Tampaknya si wanita ini sangatlah kuat dan pintar, di mana dia juga dapat merasakan ketakutan dari dalam diri Saichi. Bahkan dia juga tahu letak parasit di tangan Saichi. Namun, dia tidak ingin bertarung dan saling melukai dengan Saichi, karena dia ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Dia juga dapat merasakan teman Saichi yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Tamiya memperkenalkan dua rekannya kepada mereka, yang mana si pria ini bernama Shimada Haido dan si polisi ini bernama Tuan E. Ternyata tujuan Tamiya untuk mengajak Saichi bergabung dengan kelompok mereka agar dia juga bisa menjadikan Saichi menjadi objek eksperimennya dalam mempelajari sifat manusia dan cara manusia berekspresi. Dia juga melakukan eksperimen ngeos dengan Tuan E dan hasilnya adalah ia bisa hamil. Namun anak yang ia kandung 100% adalah anak manusia, sehingga membuat dia bingung apa tujuan mereka diciptakan ke dunia ini jika tidak bisa mempunyai keturunan, sehingga satu-satunya tujuan mereka di dunia ini hanyalah untuk bertahan hidup. Terlihat Tuan E dan Shimada tengah makan dengan sangat lahap. Namun Tamiya tampaknya tengah bereksperimen dengan mencoba memakan tahu, yang membuat Shimada merasa hal itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Namun Tamiya juga menyuruh mereka belajar gaya hidup manusia seperti berbicara dan tersenyum. Ibu Saichi mengajaknya keluar berdua untuk mendekatkan diri satu sama lain, karena belakangan mereka sepertinya sudah sangat jarang bersama. Ibunya juga ingin tahu apa yang telah terjadi kepada Saichi. Namun setelah Saichi melihat bekas luka di tangan ibunya, tampaknya Saichi kesal kepada luka tersebut. Migi pun menanyakan mengapa ia merasakan emosi Saichi ketika ia melihat bekas luka ibunya, yang ternyata bekas luka itu harusnya terjadi padanya. Ketika umur 4 tahun, Saichi harusnya tersiram minyak panas, namun ibunya melindunginya. Mungkin itu yang membuat Saichi merasa bersalah setiap kali melihat luka ibunya itu.
最も理解しがたい特性だ。君の母親だな。前方20メートル。 Migi pun menyadari kehadiran Tuan E yang telah menunggu mereka, dan dia juga merasakan niat membunuh Tuan E yang sangat besar. Migi menyuruh Saichi untuk menghindarinya, karena kekuatan Tuan E cukuplah kuat. Tidak seperti parasit sebelumnya yang mereka lawan, jadi akan sulit menghadapi si Tuan E ini. どうすればいい？その魚市場に逃げ込め。 Ternyata pertempuran ini tidak bisa dielakkan karena Tuan E sebagai polisi sudah mengetahui perbuatan Migi dan Saichi terhadap si Koki, sehingga ia merasa mereka adalah ancaman bagi para kaum parasit. Maka dari itu terjadilah pertempuran di antara mereka. Tentu kimi mo kuchi hateru. Ora ningenを刺し殺したんだ。脳を乗っ取られた時点ですでに人間ではない。いらっしゃいませ。メンチカツ3つください。はい。 Ternyata dia belum meninggoy. Dengan sisa tenaganya, Tuan E mendorong pipa itu hingga menembus tubuhnya agar menghentikan pengurasan darahnya. Sebelum ia meninggoy, ia mendapatkan ide dengan memotong, memisahkan dan menggabungkannya dengan tubuh yang baru, walau ia tidak memiliki tenaga lagi. Namun secara kebetulan ibu Saichi melewati jalan itu, sehingga kita tahu apa yang akan terjadi. 大丈夫ですか? Sosei. Lagi-lagi Migi merasakan ada yang mendekat, yang semakin lama jaraknya semakin dekat dengan mereka dan berakhir di depan pintu mereka. Dan ternyata itu adalah ibunya. Namun Migi dapat merasakan aura Tuan E di dalam tubuh ibunya. Akan tetapi Saichi menyangkal hal tersebut dan mengira ibunya yang sedang iseng kepadanya karena dia yang menjengkelkan belakangan ini. Dan dia pun memohon kepada ibunya akan kelakuannya itu. Namun tanpa basa-basi, Tuan E langsung menyerangnya. 目を覚ませ、新一。母さん、今朝のことはごめん。母さんずっと一人で頑張ってっからさ。ねえ、嘘だって言ってよ。母さん。新一。新一。お前も数分で死ぬ。 Setelah seharian berlalu, akhirnya Saichi sadarkan diri, yang mana hal itu mustahil dapat terjadi. Lukanya pun terlihat sudah mulai sembuh. 起きたか。奇跡だな。破壊された心臓の修復を試みた。一か八かの大冒険だったが、うまくいったようだ。なかった。Setelah proses penyembuhan yang dilakukan Migi, ternyata kepribadian Saichi juga tampaknya sedikit berubah. Ia pun langsung menemui Tamiya, yang ternyata ia juga sudah mengetahui tentang Tuan E dari berita. そうと分かっていて、なぜ A に私たちを会わせた？実験よ。そんなことのために母さんはな。やる気？少し混じってるのか。本当にあなたたちは面白いわ。待て！必ずあいつを見つける。
殺す。 Si polisi pun sudah menemukan sidik jari yang sama ditemukan di TKP si Koki dan si Tuan 胃 E. から出てきた人肉の話、あれマジモンらしいんすよ。人間に寄生する生物がいるとかって。ここは降りたことのない駅だ。どこ行く？いるのか？ Lagi dan lagi Migi merasakan kehadiran parasit lain di tengah-tengah kerumunan itu. Namun Migi tidak dapat memastikan yang mana parasit itu. Namun setelah Saichi mengamati, ternyata parasit itu adalah seorang pria yang sedang kampanye untuk menjadikan dirinya sebagai seorang wali kota. 政治家になろうってのか。これは驚くべきことだ。人を食っても構いませんって条例でも。 Dari sini Saichi menyadari bahwa kelompok parasit ini ingin membuat kekuatan besar dari dunia politik, yang mana mereka pasti akan membuat sebuah dunia yang akan melegalkan para parasit untuk memakan manusia. Pada saat itu juga kedua polisi itu mendatangi rumah Saichi untuk memastikan alibinya pada saat kejadian itu. Namun karena mereka yang belum mempunyai bukti yang cukup kuat, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada Saichi. Sehingga kali ini dia dapat lolos dari para polisi ini. 知ってることないかな。別に。あ、そう。どうもありがとう。Keesokan harinya Saichi masuk sekolah dan bertemu dengan Murano. Namun di sana dia juga bertemu dengan Shimida, yang tampaknya Tamiya membuat dia bersekolah di sana. おはよう。島田秀夫です。よろしく。 Seperti biasa, Shimada bersalaman dengan Saichi dengan senyumnya yang menganggap remeh Saichi. Namun tampaknya setelah banyak sel Migi yang masuk ke dalam tubuh Saichi, membuat kekuatan fisiknya pun menjadi bertambah, yang mana hal tersebut pun dapat dirasakan oleh Shimada. どうしたの？何？異常発達してるようね。体の性能そのものがやはり混じったのか。本当に面白いね。あんたが夢中なのもわかるよ。言ってることがよくわかんないんだ。 Setelah sepulang sekolah, Saichi ingin mencari lagi si Tuan E. Namun Migi mencegahnya karena Migi menyadari setelah menyembuhkan Saichi, aktivitas tubuhnya sedikit berubah. Yang awalnya ia bisa standby 24 jam per hari, namun kini ia harus tidur 4 jam dalam sehari. Namun yang menjadi masalahnya, Migi tidak tahu kapan datangnya waktu ia akan beristirahat. Dan pada saat itu juga, ia layaknya seperti orang mati yang tidak dapat dibangunkan. Maka dari itu, ia mengingatkan Saichi agar berhati-hati dan semoga beruntung apabila saat ia beristirahat ada musuh yang datang mengincar Saichi. 来た。え？眠い。おいすまない、眠る。おいおい待てよおいおいおい。寄生生物の見分け方？髪の毛を抜くとうねうね動くんですって。行って。うねうねせえや。 Di lain sisi, si calon wali kota mengadakan rapat bersama Tamiya karena mereka tampaknya sedikit khawatir dikarenakan manusia sudah menemukan cara bagaimana untuk mengidentifikasi keberadaan mereka. 供給するシステムを構築する草野心配するな Setelah pulang sekolah, Murano menunggu Saichi dan berniat memasakkan makanan untuknya. Dari sini, Saichi tampaknya merasakan getaran-getaran cinta. Namun tidak lama kemudian, Saichi melihat seekor anjing yang tertabrak. Dan sikap yang sedikit mengejutkan serta tidak terduga pun datang dari seorang Saichi terjadi pada saat itu juga. Saichi membuang anjing itu ke tempat sampah dan menganggap anjing itu hanyalah sekedar sampah daging dan tulang karena dia sudah mati. Yang mana sikap ini membuat Murano kecewa dan meninggalkan Saichi. Dari sini diketahui bahwa sifat Saichi sedikit sudah terpengaruh dari sel-sel Migi yang ada di dalam tubuhnya. 犬の形をした肉。まるで私が言うようなセリフだ。 Pada akhirnya, pihak sekolah pun akhirnya menyadari kehamilan Tamiya. Dan dari buntut kehamilannya itu, ia pun tampaknya akan dipecat dari sekolah itu.
Saat ia pulang sekolah, terlihat ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, yang ternyata itu adalah kedua orang tuanya. Kedatangan mereka pun karena mendengar kabar kehamilannya dari pihak sekolah. Namun, karena Tamiya yang belum bisa membuat ekspresi wajah yang natural seperti manusia biasa, membuat tatapannya jadi mengerikan. Hal itu pun membuat sang ibu menyadari dia bukanlah Tamiya anaknya, walau sang ayah terus menyangkal hal tersebut. Sehingga yang terjadi adalah 涼子じゃないわ。2体食堂に運んでほしい。 Keesokan harinya, Tamiya bersiap-siap membereskan barang-barangnya dan dia pun meyakinkan Saichi bahwa Shimada tidak akan menjadi masalah di sekolah ini walau ia tinggalkan. Karena ia yakin Shimada juga sepertinya yang jarang memakan daging manusia. 大地お前らの言ってることなんか信じられるか。 Akan tetapi di lain sisi ternyata teman Murano menjadikan Shimada menjadi objek lukisan di kelas Murano. Semua terlihat berjalan normal sampai pada suatu titik di mana teman Murano yang petakilan ini berniat bercanda menarik rambut Shimada karena merasa dekat dengannya. Namun ternyata gejala yang ditimbulkan rambut Shimada sama seperti yang beredar di internet. Sehingga yang terjadi adalah なんてことしてくれるんだよ。1、4、1、8人。 teriakan itu pun didengar oleh Saichi, sehingga ia bergegas menuju ke sana. Murano pun melakukan sedikit perlawanan dengan melemparkan sebotol cairan keras yang membuat Shimada kesakitan, yang berakibat dia langsung mengamuk. Ternyata Saichi datang terlambat. Banyak murid yang sudah tewas di tangan Shimada. Dan pada saat itu juga polisi pun sudah berdatangan. Sementara Murano ternyata masih bisa meloloskan diri. Untung saja Saichi datang tepat waktu sehingga Murano dapat diselamatkan. コントロールを失っている。ひどいありさまだな。起こす仲間は。シンジ、逃げろ。 Setelah mereda, para polisi ini pun bersiap mengamankan lokasi. Namun tindakan ini adalah tindakan yang sangat bodoh, di mana para polisi ini datang tanpa standby senjata mereka, sehingga tindakan ini layaknya seperti mengantarkan nyawa mereka masing-masing. Migi ternyata menyadari Shimada yang masih hidup dan merasakan niat musuhnya yang sangat besar dan sedang menuju ke atap. Sehingga yang dilakukan Saichi adalah やっぱり共存なんて無理なんだよ。じゃあな、島田。 しばらく消える。 Tamiya pun menemui Saichi. Saichi pun mengatakan jika ia tahu ini akan terjadi, lebih baik ia akan membunuh Tamiya sedari awal. Namun Tamiya mengingatkannya bahwa di dalam perutnya ada bayi manusia yang tidak mungkin dapat dibunuh oleh Saichi. Tamiya berencana menjadikan bayi itu sebagai objek percobaannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menjadi seorang ibu yang tulus dengan melihat setiap perkembangan anaknya nanti. Aはここにいる。 お
Dari informasi tentang keberadaan Tuan E, Saichi pun langsung mendatangi tempat itu. Yang ternyata benar adanya, Tuan E juga sudah siap untuk bertarung dengan Saichi. Namun sialnya, saat itu rasa ngantuk Migi pun tiba. Dan bantuan terakhir yang bisa dilakukan Migi kepada Saichi adalah merubah wujudnya menjadi sebuah pedang. Tampaknya karena sel Migi yang sudah cukup menyebar ke dalam tubuh Saichi membuat kemampuan bertarung Saichi meningkat, sehingga ia dapat mengimbangi kemampuan Tuan E. Namida. 本部に呼ばれるなんてなんす Di lain sisi, ternyata kasus ini sudah menjadi kasus yang sangat besar yang harus ditangani oleh pasukan khusus Jepang. 東久山署から参りました。失礼。特殊部隊を指揮しています。山岸です。 Ternyata Murano baik-baik saja. Dari semua kejadian ini, tampaknya Saichi sudah menemukan tujuannya, yaitu membasmi para parasit di luar sana. ハエは教わりもしないのに飛び方を知っている。脳を奪った時、私も命令を受けた。どんな？この種を食い殺せ。ミゲ、どんな奴だろうと関係ない。生物を見つけ出して一匹一匹殺していく。それが俺のやるべきことだ。 Dari kejauhan, tampaknya ada seseorang yang memotret wujud Migi yang sedang bersama Saichi, yang tampaknya itu akan menjadi masalah bagi Saichi ke depannya. Oke, berakhir sudah film Parasit 2014 ini. Namun, untuk melanjutkan rasa penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, teman-teman lanjut menonton alur cerita dari akhir film ini, yaitu Parasit 2015.